BCBR versus BCTM, pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang saham BCBR dan saham BCTM. Silakan pencet tombol subscribe-nya bagi Anda yang belum, dan pencet juga tombol loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita membahas tentang Bank Jawa Timur ya, BCTM. Dan saham ini akan membagikan dividen, yakni bila teman-teman ingin berburu dividen pada saham BCTM ini masih ada kesempatan ya, nanti pada hari Senin tanggal 11 bulan Mei, besok pagi ya, Senin besok. Itu kesempatan terakhir ya, count date, kumulatif date itu tanggal 11, kemudian ex date-nya tanggal 17. Karena bertepatan pada hari libur Lebaran, sehingga ex date jatuh pada tanggal 17 bulan Mei. Biasanya kan misalnya tanggal 11 untuk kumulatif date, tanggal 12-nya ex date. Kalau kita lihat pada dividen tahun sebelumnya, yakni jatuh pada bulan yang sama, bulan Mei 2020 teman-teman, itu antara harga saham apakah langsung jatuh atau tidak ya. Kalau kita lihat pada historis, saham BCTM ini tidak begitu jatuh ya teman-teman. Kita lihat saja ya. Pada tahun lalu, yakni sama bulan 5 tahun 2020, kita cari. Nah, ini ya. Tahun 2020. Kita lihat rentang waktu bulan Mei ini berkisar di harga 500-an. Jadi meskipun jatuh ataupun naik juga nggak begitu signifikan. Jadi apabila saham ini meskipun kurang volatil ya teman-teman, yakni saham ini seperti bisa saya katakan hanya jalan di tempat saja, segitu-gitu saja naik turunnya. Namun bila mempunyai saham ini, harganya jatuh juga nggak terlalu dalam ya teman-teman. Meskipun pada portofolio merah juga nggak terlalu sakit karena minus. Kalau kita lihat pada 2 tahun ke belakang, yakni sekitar 2019, itu juga demikian teman-teman. Kalau kita lihat pada historis saham BCTM ini pada bulan 5, yakni tahun 2020, jatuh pada kisaran harga 500-an teman-teman. Itu nggak begitu jatuh ya. Kemudian pada periode 2019 itu juga sama di harga 600-an. Jadi untuk 1 bulan baik sebelum dan sesudah bagi-bagi dividen nggak begitu jatuh ya teman-teman harganya. Coba kita lihat pada Bank BRI kemarin bulan April habis bagi-bagi dividen ya. Ini kita lihat saja pada bulan April tanggal 5 kumulatif date dan tanggal 6 ex date. Kita lihat pada tanggal 5 itu sekitar harganya di rentang harga, sebentar teman-teman, tanggal 5 April itu di harga 4.200-an teman-teman. Kemudian tidak langsung turun ya pada waktu itu. Kemudian ada kesempatan untuk naik. Nah ini tanggal 16 April juga naik, kemudian turun lagi. Dan ini apabila teman-teman mau masuk atau mau beli saham BBRI, tunggu dulu di harga kurang lebih 3.900-an ya teman-teman, atau 3.800-an. Kita lihat ini ada indikator naik terus turun, kemudian naik dan turun lagi ya. Kita lihat pada historis ke belakang itu pada tanggal 29 atau bisa dilihat pada 18 Desember ini di rentang harga 3.900-an ya teman-teman. Nanti kalau mau masuk ini tunggu ukuran candle semakin mengecil. Kalau kita lihat pada Bank BCBR ya, ini habis bagi-bagi dividen sahamnya langsung jatuh nih teman-teman. Nah kita lihat saja ya, ini habis bagi dividen langsung jatuh ini untuk pembayaran tanggal dividen bulan 7 bulan Mei ini. Ini teknikal juga menunjukkan pada jual untuk saham ini. Ini dividen seharga Rp95,74 untuk saham seharga 1.600-an ya sebelum turun teman-teman. Ini
saham ini juga sering bagi dividen. Nah, ini ex-date tanggal 14, maaf, come-date tanggal 14 April 2021. Kemudian langsung turun teman-teman. Andai kata teman-teman beli pada saat come-date itu juga selisihnya nggak begitu jauh teman-teman. Pada waktu open atau harga pembukaan saham BJBR itu di harga 1.600-an ya. Lebih tepatnya 1.605 itu pada waktu come date ya teman-teman. Kumulatif date itu harga pembukaan 1.605. Kemudian harga terendah jika teman-teman beli pada harga terendah saat come date itu 1.495 dan tepat di saat itu, maka sampai saat ini harga saham BJBS 1.410 harga penutupan pada hari Jumat kemarin itu memiliki selisih kurang lebih 100-an, turun 100-an. Andai kata ya teman-teman, itu andai saja. Karena ini sudah lewat untuk BJBR ini dan analisa teknikal juga menunjukkan penjualan untuk saham ini. BJBR dan BCTM. Dan masih ada kesempatan lagi bila teman-teman ingin membeli saham BCTM ya. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Itu sudah diumumkan untuk come-date-nya tanggal 11 bulan Mei. Dan saham BJBR ini juga menunjukkan akan kenaikan teman-teman. Kalau kita lihat ya, candle terakhir ini sudah mulai mengecil dan ini juga sudah dilewati titik support kedua dari belakang tadi ya. Riwayat historis di belakang tadi sudah terlewati. Kemudian ini untuk BBRI seperti yang saya katakan tadi teman-teman, saham BBRI itu ketika teman-teman mau masuk ini tunggu momentum yang pas dulu ya untuk saham BBRI. Coba kita ketik, gak ada salahnya saham Dimas. Ini juga dividennya lumayan besar untuk dividen per tahun ya teman-teman. Namun kalau kita lihat ini untuk harga saat ini saham Dimas di harga 232. Kalau kita lihat titik supportnya itu di harga 219-an teman-teman. Coba kita perbesar lagi. Ya, ini ada titik support di sini teman-teman, ini juga ada. Ini di harga 222-an ya teman-teman. Ini masih ada 10 ticks dari harga 232 pada harga penutupan hari Jumat kemarin, dan harga support terendah yakni sekitar 222. Untuk dividen pada saham ini sekitar bulan Desember nanti apakah akan membagikan dividen apa tidak, karena kita belum tahu ya apakah saham ini nanti akan memberikan dividen. Bisa ditunggu di informasi selanjutnya atau informasi yang akan datang teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi beberapa video tentang saham yang telah membagikan dividen. Apakah harga sahamnya akan langsung jatuh atau tidak ya? Ada saham BJTM Bank Pembangunan Jawa Timur, dan ada juga BJBR Bank Pembangunan Jawa Barat, dan ada juga BBRI habis pembagian dividen pada bulan April, dan harganya ini harga di sekitar 4.000-an untuk harga BBRI. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.